Nah, ini menyebabkan adalah memang birahinya itu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om User MF4TF. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Batu Ngejar. Pertanyaan beliau seperti ini, Om mau nanya, murai di gantangan awal-awal matukin ruji sangkar itu kenapa ya? Tapi di tengah-tengah sampai akhir stabil. Mohon penjelasannya. Murai seri F usia 1 kali mabung. Terus cara menghilangin matukinnya gimana? Thanks. Oke. Terima kasih dahulu untuk omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk burung omnya ini di awal ya, awal putaran juri ataupun di sesi awal gitu ya. Karena di situ kan ada kerja awal, kerja tengah, kemudian akhir ya. Gitu ya. Jadi di kerja awal ini burung ini kebanyakan tingkah gitu ya dengan matukin ruji sangkar, tetapi di kerja tengah dan akhir itu bagus ya. Oke ya. Jadi untuk pemahaman yang seperti ini ya teman-teman ya, ini penting ya. Untuk stamina ini itu tidak. Karena apa? Stamina itu sifatnya adalah menurun. Ya. Nah ini semakin ke sana malah semakin bagus. Berarti ya memang untuk burung ini bukan stamina. Dia itu sudah meluapkan dengan patukin ruji, dengan tingkah laku yang aneh. Kalau kita lihat kan ya memang burung ini mengurangi nilainya gitu ya. Bahkan bisa diskualifikasi untuk burung ini karena ya memang di situ didiagnosa memang over birahi. Biasanya kan seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun untuk perilaku burung murai batu yang seperti ini nggak semuanya itu over birahi, bisa emosi juga bisa. Karena apa? Untuk birahi sendiri yang di situ adalah ketika dia itu di awal itu sudah membuang birahinya. Nah ketika terbuang maka di kerja tengah kemudian akhir, nah itu bagus ya. Sama halnya dengan emosi ketika sudah terbuang ya sama di tengah kemudian akhir, di situ akan kerja bagus karena sudah terbuang. Nah terus bagaimana Om? Apakah ini birahinya? Apakah ini emosinya? Ya kita cek. Yang bisa ngecek juga cuma si omnya ini. Dengan rawatan seperti apa? Iya. Dalam arti dalam pemberian jangkrik ataupun ekstra puding yang lain seperti Hongkong, kemudian kroto itu berlebihan atau tidak? Ya. Kalau berlebihan berarti ya memang untuk burung ini bisa disimbolkan bahwa dia memang birahi gitu ya. Birahinya itu sedang naik. Nah ketika sudah diluapkan dengan matukin ruji, maka birahinya yang tadinya tinggi itu lama-lama akan menurun dan kerjanya itu bagus. Ini kalau dari extra wooding. Kemudian untuk mandinya itu kira-kira bagaimana Om? Jadi intensitas antara mandi, istirahat, dan penjemuran dan pengumbaran ini banyakan yang mana Om? Kira-kira kalau pemandiannya itu terlalu banyak berarti ya memang harus dikurangi mandinya ini. Kemudian untuk rawatan serawuding, penjemuran, pengumbaran itu yang lain itu tetapkan aja dulu. Kita cari cek di yang tadinya itu serawuding kita turunkan. Kemudian kalau belum ketemu juga kita bisa di pemandian ini kita turunkan. Dari dua hal tersebut mana yang akan mengena? Karena di sini kan nggak ada rawatan yang diberikan ya Om ya. Makanya saya wajar, yang tahu juga Omnya sendiri, si perawat burungnya ini sendiri. Itu ya Om ya. Jadi cobalah dicek itu untuk intensitas mandinya itu. Kalau berlebihan bisa diturunkan, tetapi kalau dari extra fooding yang tadinya itu banyak bisa diturunkan. Itu kalau di rumah ya. Kemudian untuk
Mungkin ada pencolokan di lapangan, mungkin dicolok extra fooding seperti Hongkong, seperti jangkriknya itu diperbanyak. Ya dari situlah kita kurangi gitu ya, kan nggak mungkin kita kurangi di pemandian untuk di lapangan. Jadi ya extra foodingnya ini sendiri gitu loh ya, kita turunkan yang mungkin dicolok dengan 7 sebelum 2 min sebelum 2 min sesi naik, kita bisa turunkan, bisa 5, bisa 3, ya kita cari gitu ya. Karena wajar juga ketika burung merebah itu diberikan jangkrik ataupun kroto, dia itu terlalu banyak. Nah ini menyebabkan adalah memang birahinya itu tinggi ya. Tetapi di situ bisa dengan kita simpulkan memang ini juga mengakibatkan emosinya juga tinggi. Karena entah itu jangkrik, entah itu mungkin diberikan ulat Hongkong, di situ ketika masuk itu adalah penaikan suhu tubuh ya. Kemudian untuk birahinya juga akan naik. Jadi dua hal tersebut, birahi sama emosi itu memang sejalan, tetapi rawatannya memang berlainan gitu ya, berlawanan gitu loh ya. Paham nggak teman-teman? Atau malah bingung? Jadi gini, burung murai batu ketika makan jangkrik, ketika makan Hongkong, ketika dikonsumsi masuk ke dalam mulut, kemudian kerongkongan ya, itu di situ mengakibatkan suhu tubuh yang tinggi. Gak mungkin dia makan itu suhu tubuhnya itu turun, nggak bisa, pasti tinggi itu. Nah itu menyebabkan emosinya tinggi, kemudian birahinya juga naik. Jadi ya setelah terbuang ataupun yang tadinya itu naik birahi atau emosi, ya setelah terbuang dengan pelampiasan dia itu matuk-matuk ruji ini, di situ akan kerja enak di kerja tengah dan akhir. Itu ya. Jadi untuk intinya kita bisa kurangi untuk mandinya itu di rumah, kemudian rawatan extra foodingnya itu juga kita turunkan di rumah, kemudian untuk pencolokan di lapangan itu kita bisa kurangi, entah itu Hongkong, entah itu kroto, entah itu jangkrik. Kemudian bisa juga kita majukan pencolokannya, itu kita majukan Om. Mungkin burung ini dicolok dengan min 2 sesi sebelum naik. Nah ini bisa dimajukan ya, dimajukan menjadi 3 atau 4 sesi sebelum naik, ataupun baru sampai di lapangan, ataupun pencolokan itu diberikan ketika burung tersebut itu mau kita bawa ke gantangan. Jadi di situ kita cari timing yang pas. Itu ya Om ya. Oke ya, semoga info ini bermanfaat, semoga Omnya paham. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.